Orang akan selalu punya sesuatu untuk dikatakan. Kadang itu pujian, tapi tak jarang juga hinaan. Kata-kata pedas bisa datang dari siapa saja, teman, keluarga, bahkan orang asing. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus selalu bereaksi, atau ada cara lain untuk menghadapinya dengan lebih bijak? Dalam video ini kita akan membahas bagaimana orang stoik menghadapi hinaan tanpa kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah menekan tombol like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temanmu agar lebih banyak orang bisa belajar dari prinsip stoikisme. Sekarang, mari kita mulai. Orang stoik tidak langsung bereaksi ketika dihina. Mereka tidak terpancing untuk membalas atau merasa harus membela diri. Sebaliknya, mereka mengamati situasi dengan tenang. Mengapa orang ini menghina? Apa motivasinya? Apakah ini hanya luapan emosinya sendiri? Dengan bersikap seperti ini, mereka tidak memberikan kendali atas emosi mereka kepada orang lain. Mereka memahami bahwa orang yang menghina seringkali bukan karena mereka benar-benar membenci, tetapi lebih karena ketidakpuasan dalam hidup mereka sendiri. Banyak orang yang menghina karena ingin melihat reaksi emosional dari korbannya. Ketika seseorang marah atau tersinggung, si penghina merasa mendapatkan kemenangan kecil. Namun, jika kita tetap tenang dan tidak bereaksi, mereka justru akan merasa kehilangan kendali. Orang stoik menyadari bahwa reaksi kita sepenuhnya ada di tangan kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol kata-kata atau tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Misalnya, seorang rekan kerja Anda mengolok-olok Anda karena gaya berpakaian yang sederhana. Jika Anda bereaksi dengan marah, Anda jatuh ke dalam perangkapnya. Namun, jika Anda hanya tersenyum dan berkata, "Oh, kamu memperhatikanku sampai sejauh itu?" Menarik. Maka Anda menunjukkan bahwa hinaannya tidak memiliki efek pada Anda. Sebaliknya, Anda justru membuatnya bingung, karena ia tidak mendapatkan reaksi yang diinginkannya. Bagi orang stoik, hinaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti, melainkan sebuah kesempatan untuk melatih ketahanan mental. Setiap hinaan adalah ujian kecil yang menguji sejauh mana mereka bisa tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh omongan orang lain. Mereka melihat penghinaan seperti angin kencang, bisa terasa tidak nyaman, tapi tidak bisa benar-benar menyakiti mereka jika mereka berdiri teguh. Filosofi stoik mengajarkan bahwa harga diri kita tidak ditentukan oleh opini orang lain. Jika seseorang mengatakan bahwa kita bodoh atau lemah, itu tidak serta-merta membuat kita menjadi bodoh atau lemah. Opini mereka hanyalah pendapat, bukan fakta. Orang stoik melatih diri untuk tidak terlalu memikirkan bagaimana orang lain melihat mereka, tetapi lebih fokus pada bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri. Bayangkan Anda seorang mahasiswa yang rajin dan selalu fokus pada studi Anda. Suatu hari teman-teman Anda mulai mengejek, mengatakan bahwa Anda terlalu serius dan tidak menikmati hidup. Alih-alih merasa terhina atau mencoba membela diri, Anda melihat situasi ini sebagai ujian mental. Anda tetap tenang dan berkata, "Mungkin dari sudut pandang kalian begitu, tapi aku punya tujuan sendiri yang ingin ku capai." Orang stoik tidak hanya menerima hinaan begitu saja, tetapi mereka juga menganalisisnya secara logis. Apakah hinaan itu benar? Jika benar, maka itu bisa menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jika tidak benar, maka tidak ada alasan untuk merasa terganggu. Dengan cara ini, mereka tidak membiarkan kata-kata orang lain mengendalikan perasaan mereka. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang stoik, pernah berkata bahwa jika seseorang mengkritik kita dan kritiknya benar, maka kita seharusnya berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tetapi jika kritiknya salah, maka itu hanyalah pendapat kosong yang tidak perlu dipikirkan. Dengan pendekatan ini, orang stoik tidak merasa terancam oleh hinaan. Sebaliknya, mereka menggunakannya sebagai alat introspeksi. Misalkan seseorang mengatakan bahwa Anda tidak berbakat dalam pekerjaan yang Anda lakukan. Jika Anda langsung tersinggung, itu berarti Anda menganggap hinaan itu sebagai sesuatu yang benar. Namun, jika Anda berpikir secara rasional, Anda bisa menilai apakah ucapan itu berdasar atau tidak. Jika memang ada kekurangan yang bisa diperbaiki,
Anda bisa menggunakannya sebagai motivasi, tapi jika hinaan itu tidak berdasar, maka itu hanya suara kosong yang tidak perlu Anda hiraukan. Salah satu prinsip utama stoikisme adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika dihina, orang stoik tidak merasa perlu untuk membalas dengan hinaan yang sama. Sebaliknya, mereka merespons dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Dalam banyak kasus, respons yang tenang justru lebih efektif dalam meredakan konflik daripada amarah. Mereka memahami bahwa membalas hinaan dengan hinaan hanya akan menciptakan lingkaran negatif yang tidak ada habisnya. Sebaliknya, jika mereka merespons dengan ketenangan, mereka justru bisa mengubah dinamika situasi. Terkadang, hanya dengan satu respons bijak, mereka bisa membuat si penghina merasa malu dengan perilakunya sendiri. Misalnya, seorang atasan yang tidak menyukai Anda mungkin mengatakan di depan banyak orang, "Saya tidak mengerti bagaimana kamu bisa mendapatkan pekerjaan ini." Jika Anda bereaksi dengan emosi, itu hanya akan membuat Anda terlihat defensif. Namun, jika Anda menjawab dengan tenang, "Saya juga tidak mengerti, tapi saya berusaha belajar setiap hari," maka Anda tidak hanya menghindari konflik, tetapi juga menunjukkan sikap rendah hati yang sulit untuk diserang lebih lanjut. Orang stoik menghadapi penghinaan bukan dengan kemarahan, tetapi dengan ketenangan, analisis, dan kebijaksanaan. Mereka tidak melihat hinaan sebagai ancaman, tetapi sebagai ujian mental yang bisa memperkuat mereka. Dengan tidak bereaksi secara emosional, mempertanyakan validitas hinaan, dan merespons dengan kebijaksanaan, mereka menunjukkan bahwa kendali atas emosi ada di tangan mereka sendiri. Orang stoik memahami bahwa penghinaan hanya menyakitkan jika kita mengizinkannya. Salah satu cara terbaik untuk menghadapi hinaan adalah dengan menggunakan humor. Mengapa? Karena humor memiliki dua kekuatan utama. Pertama, ia menunjukkan bahwa kita tidak terpengaruh oleh kata-kata orang lain. Dan kedua, ia membuat si penghina kehilangan kendali atas situasi. Ketika seseorang mencoba menyerang harga diri kita, tetapi kita justru merespons dengan lelucon, kita menunjukkan bahwa kita memiliki kendali penuh atas emosi kita. Humor yang digunakan bukan dalam bentuk sarkasme atau hinaan balik, tetapi lebih kepada cara untuk menunjukkan bahwa hinaan tersebut tidak berarti apa-apa bagi kita. Dengan cara ini, orang stoik tidak hanya menjaga ketenangan mereka, tetapi juga bisa mengubah suasana menjadi lebih ringan. Bayangkan seseorang mengejek Anda karena tubuh Anda terlalu kurus atau terlalu gemuk. Jika Anda tersinggung, itu artinya Anda memberi mereka kekuatan untuk mengendalikan perasaan Anda. Tapi jika Anda merespons dengan santai seperti, "Oh, ini diet rahasia yang belum kamu ketahui," atau "Setidaknya aku punya tubuh, tidak seperti moralmu yang hilang," maka Anda membalikkan situasi dan menunjukkan bahwa hinaan itu tidak berdampak pada Anda. Ketika seseorang menghina kita, biasanya mereka mengharapkan respons tertentu, kemarahan, rasa malu, atau defensif. Tetapi ketika kita merespons dengan humor, mereka justru kebingungan. Mereka tidak tahu harus bereaksi bagaimana karena rencana mereka gagal. Ini adalah salah satu cara orang stoik mengendalikan situasi tanpa harus bersikap kasar atau menyerang balik. Penghinaan seringkali didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan reaksi emosional dari korban. Ketika reaksi itu tidak muncul, atau malah berubah menjadi sesuatu yang lucu, si penghina kehilangan momentum. Dalam banyak kasus, ini bahkan bisa membuat mereka berpikir dua kali sebelum mencoba menghina kita lagi. Contohnya jika seseorang berkata, "Kamu terlihat seperti belum tidur 3 hari, alih-alih tersinggung, Anda bisa menjawab dengan santai, "Terima kasih, aku sedang latihan jadi zombie profesional." Dengan respons ini, Anda tidak hanya mengabaikan hinaan, tetapi juga membuatnya terdengar konyol. Menggunakan humor bukan hanya untuk membingungkan si penghina, tetapi juga untuk melindungi diri kita sendiri. Saat kita bisa menertawakan penghinaan, kita membuktikan bahwa kita tidak membiarkan orang lain mengendalikan suasana hati kita. Ini adalah bentuk kekuatan mental yang sangat kuat. Orang stoik memahami bahwa dalam hidup, kita tidak bisa menghindari hinaan. Selalu akan ada orang yang mencoba merendahkan kita, baik dengan sengaja maupun tidak. Tetapi jika kita melatih diri untuk merespons dengan humor,
kita mengubah penghinaan menjadi sesuatu yang ringan dan tidak berbahaya. Ini bukan tentang melarikan diri dari kenyataan, tetapi tentang menunjukkan bahwa kita cukup kuat untuk tidak terguncang oleh kata-kata kosong. Bayangkan Anda sedang berbicara di depan umum, dan seseorang berteriak, suaranya membosankan. Alih-alih merasa malu atau marah, Anda bisa tersenyum dan berkata, "Terima kasih, aku memang sedang berlatih menjadi suara latar meditasi." Dengan cara ini Anda tidak hanya mengendalikan situasi tetapi juga menunjukkan bahwa Anda tidak mudah goyah. Ketika kita bisa merespons hinaan dengan humor, kita sebenarnya sedang membangun kepercayaan diri. Orang yang percaya diri tidak merasa perlu membuktikan dirinya kepada orang lain karena mereka tahu nilai diri mereka sendiri. Humor membantu kita menjaga perspektif, mengingatkan kita bahwa kata-kata orang lain tidak menentukan siapa kita. Selain itu, orang yang bisa menertawakan dirinya sendiri seringkali lebih disukai dalam pergaulan. Mereka tidak mudah tersinggung, tidak membawa energi negatif, dan tidak membuang-buang waktu untuk membalas dendam. Ini membuat mereka lebih dihormati dan lebih nyaman untuk diajak berinteraksi. Jika seseorang berkata, "Kamu sepertinya tidak terlalu pintar," dan Anda menjawab dengan senyum, "Iya, makanya aku lebih suka berteman dengan orang seperti kamu biar kelihatan lebih pintar." Anda tidak hanya membalikkan hinaan, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda cukup percaya diri untuk tidak merasa terancam. Menggunakan humor untuk menghadapi penghinaan adalah strategi stoik yang cerdas dan efektif. Dengan tidak bereaksi secara emosional, membalikkan keadaan dengan lelucon, dan mempertahankan kendali atas emosi kita bisa menunjukkan bahwa hinaan tidak memiliki kekuatan atas kita. Ini bukan hanya tentang menanggapi hinaan dengan cara yang cerdas, tetapi juga tentang membangun mental yang lebih kuat dan lebih percaya diri. Orang stoik tidak serta-merta menolak atau mengabaikan hinaan. Mereka memiliki kebiasaan untuk mempertimbangkan apakah ada kebenaran di baliknya. Ini bukan berarti mereka membiarkan diri diinjak-injak, tetapi mereka melihat penghinaan sebagai kesempatan untuk introspeksi. Jika seseorang menghina kita, ada dua kemungkinan. Bisa jadi mereka hanya ingin menjatuhkan kita, atau mungkin ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari hinaan itu. Banyak orang langsung marah atau defensif ketika dihina, padahal ada kalanya hinaan itu berisi kritik yang bisa membantu kita berkembang. Orang stoik tidak membiarkan ego mereka menghalangi pertumbuhan diri. Mereka berani bertanya pada diri sendiri, apakah ada kebenaran dalam kata-kata orang ini? Apakah ada sesuatu yang bisa kuperbaiki? Jika jawabannya ya, mereka menggunakannya sebagai bahan refleksi. Jika tidak, mereka membiarkannya berlalu seperti angin. Bayangkan seseorang berkata kepada Anda, "Kamu selalu terlambat, dasar tidak disiplin." Jika Anda tersinggung, itu artinya Anda mungkin memang memiliki masalah dengan ketepatan waktu. Sebaliknya, jika Anda bersikap stoik, Anda akan berpikir, apakah aku benar-benar sering terlambat? Jika iya, mungkin aku perlu memperbaikinya. Alih-alih marah, Anda menjadikan hinaan itu sebagai bahan evaluasi diri. Orang stoik memahami bahwa tidak semua hinaan didasarkan pada fakta. Banyak hinaan sebenarnya hanyalah opini subjektif seseorang, yang bisa jadi tidak benar sama sekali. Mereka membedakan mana kritik yang membangun dan mana yang hanya sekadar omongan kosong. Ketika dihina, mereka bertanya pada diri sendiri, apakah ini fakta atau hanya pendapat? Jika itu fakta, mereka mempertimbangkan apakah ada yang bisa diperbaiki. Jika itu hanya pendapat yang tidak berdasar, mereka tidak membuang energi untuk memikirkannya. Dengan cara ini, mereka menjaga ketenangan mereka dan tidak mudah terpengaruh oleh ucapan orang lain. Jika seseorang berkata, "Kamu orang yang membosankan," orang stoik tidak langsung merasa rendah diri. Mereka berpikir, apakah benar aku membosankan atau ini hanya pendapat orang ini? Jika mereka menyadari bahwa mereka hanya diam dan kurang aktif dalam percakapan, mereka mungkin mencoba untuk lebih terbuka. Tetapi jika mereka tahu bahwa mereka hanya diam karena tidak ingin membuang waktu dengan obrolan kosong, maka mereka tidak perlu merasa terganggu. Orang stoik tidak melihat hinaan sebagai serangan, tetapi sebagai peluang untuk menjadi lebih baik. Jika ada kritik di dalamnya, mereka menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki diri. Jika tidak,
Mereka mengabaikannya dan tetap fokus pada tujuan mereka. Pendekatan ini membuat mereka lebih kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh kata-kata orang lain. Mereka tidak membuang waktu dengan emosi negatif, tetapi justru menjadikan hinaan sebagai bahan bakar untuk tumbuh. Mereka memahami bahwa orang yang sukses bukanlah orang yang bebas dari kritik, tetapi orang yang bisa menggunakannya sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Contohnya, seorang atlet yang diejek karena dianggap lemah di lapangan tidak akan membalas dengan kata-kata kasar. Sebaliknya, ia akan berpikir, apakah aku benar-benar kurang kuat? Jika ya, aku harus berlatih lebih keras. Dengan cara ini, hinaan yang awalnya bertujuan untuk menjatuhkan, justru berubah menjadi motivasi untuk meningkatkan diri. Ketika seseorang menghina kita, mereka berharap mendapatkan reaksi emosional. Jika kita marah atau tersinggung, itu berarti kita memberikan mereka kekuasaan atas perasaan kita. Orang stoik tidak mau menjadi boneka emosi orang lain. Alih-alih terseret dalam permainan emosional, mereka memilih untuk tetap tenang. Mereka memahami bahwa harga diri mereka tidak bergantung pada opini orang lain, melainkan pada bagaimana mereka menilai diri sendiri. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menjaga martabat mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka memiliki kendali penuh atas diri mereka sendiri. Misalnya jika seseorang berkata, "Kamu tidak akan pernah sukses," orang stoik tidak akan sibuk membuktikan bahwa orang itu salah. Mereka akan berpikir, orang ini tidak tahu masa depanku, yang bisa menentukan kesuksesanku adalah aku sendiri. Dengan sikap ini, mereka tidak terpengaruh oleh hinaan dan tetap fokus pada perjalanan mereka. Orang stoik tidak melihat hinaan sebagai ancaman, tetapi sebagai cermin untuk introspeksi. Mereka memilah mana hinaan yang bisa dijadikan bahan evaluasi, dan mana yang hanya sekadar opini kosong. Dengan sikap ini, mereka tidak mudah tersinggung, tetapi justru semakin berkembang dan semakin kuat. Mereka memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah membalas hinaan, tetapi menggunakannya sebagai alat untuk membangun diri. Orang stoik memahami bahwa tidak semua hinaan layak mendapatkan respons. Mengapa? Karena merespons sesuatu berarti memberikan perhatian dan energi kita kepada hal tersebut. Jika kita membalas hinaan, kita sebenarnya sedang bermain dalam permainan yang diatur oleh si penghina. Dengan kata lain, kita menyerahkan kendali diri kita kepada mereka. Mengabaikan hinaan bukan berarti lemah, tetapi justru menunjukkan bahwa kita memiliki kendali atas diri sendiri. Orang yang benar-benar kuat tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada orang lain, apalagi kepada mereka yang hanya ingin menjatuhkan. Dengan tidak bereaksi, kita menunjukkan bahwa hinaan itu tidak berarti bagi kita. Bayangkan seseorang berkata, "Kamu tidak akan pernah sukses, kamu hanya buang-buang waktu." Jika Anda stoik, Anda tidak akan tergoda untuk membalas atau membuktikan sesuatu. Anda cukup tersenyum dan tetap melanjutkan apa yang Anda lakukan. Tanpa respons dari Anda, si penghina akhirnya akan kehilangan minat karena mereka tidak mendapatkan reaksi yang mereka harapkan. Prinsip utama stoikisme adalah membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Hinaan dari orang lain termasuk dalam kategori yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita bereaksi terhadap hinaan tersebut. Jika kita sibuk memikirkan kata-kata orang lain, kita hanya membuang-buang energi. Sebaliknya, jika kita tetap fokus pada tujuan kita, hinaan itu tidak akan berarti apa-apa. Orang stoik memahami bahwa kesuksesan sejati bukanlah ketika kita menang dalam debat atau membuktikan bahwa kita lebih baik, tetapi ketika kita tetap berjalan di jalur kita tanpa terpengaruh oleh gangguan dari luar. Contohnya, seorang pengusaha yang sedang membangun bisnisnya mungkin akan mendapat banyak komentar negatif. Ide bisnismu tidak masuk akal, atau kamu akan gagal. Jika dia sibuk menanggapi semua itu, dia tidak akan punya waktu untuk benar-benar membangun bisnisnya. Tetapi jika dia tetap fokus pada apa yang bisa dia kendalikan, yaitu kerja keras dan strategi, maka hasil akhirnya akan berbicara sendiri. Orang stoik tahu bahwa diam bisa lebih kuat daripada kata-kata. Ketika seseorang menghina kita, mereka mengharapkan respons emosional. Tetapi jika kita tetap diam dan tidak memberikan reaksi,
mereka akan kehilangan kendali atas situasi. Ini adalah cara halus untuk menunjukkan bahwa hinaan mereka tidak berpengaruh pada kita. Kesunyian bukan hanya strategi untuk menghadapi hinaan, tetapi juga alat untuk menjaga kedamaian batin. Semakin kita diam terhadap hal-hal yang tidak penting, semakin kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar berharga dalam hidup kita. Jika seseorang berusaha memprovokasi Anda dalam sebuah diskusi dengan berkata, "Pendapatmu bodoh," Anda tidak perlu bereaksi. Dengan tetap tenang dan tidak merespons, Anda membiarkan kata-kata mereka menggantung tanpa kekuatan. Tanpa respons, provokasi mereka kehilangan makna, dan Anda tetap mempertahankan kendali atas diri sendiri. Terkadang balasan terbaik terhadap hinaan adalah tidak memberikan balasan sama sekali. Ini bukan tindakan pengecut, melainkan strategi yang cerdas. Mengabaikan seseorang yang mencoba menghina kita adalah cara untuk menunjukkan bahwa kata-kata mereka tidak memiliki nilai di mata kita. Orang yang suka menghina biasanya haus akan perhatian. Jika kita tidak memberikannya, mereka akan berhenti dengan sendirinya. Ini juga bisa membuat mereka berpikir ulang sebelum mencoba menghina kita lagi di masa depan. Misalnya, seorang atlet terkenal seringkali mendapat komentar negatif dari orang-orang yang iri atau tidak menyukainya. Tetapi alih-alih membuang energi untuk membalas setiap kritik, dia tetap fokus berlatih dan tampil di pertandingan. Dengan begitu, dia membuktikan bahwa cara terbaik untuk membalas hinaan adalah dengan tetap maju dan mencapai kesuksesan. Mengabaikan hinaan dengan elegan bukan berarti kita lemah, tetapi justru menunjukkan bahwa kita cukup kuat untuk tidak terpengaruh oleh kata-kata orang lain. Dengan tetap fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, menggunakan kesunyian sebagai kekuatan, dan tidak memberikan perhatian kepada hal-hal yang tidak penting, kita bisa menjaga ketenangan dan tetap melangkah menuju tujuan kita tanpa terganggu oleh omongan orang lain. Orang Stoik memahami bahwa hinaan hanyalah suara di latar belakang kehidupan. Tidak perlu didengar, apalagi dimasukkan ke dalam hati. Reaksi terbaik bukanlah kemarahan atau pembelaan diri, tetapi ketenangan dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Jadi mulai sekarang, ketika ada yang mencoba menjatuhkanmu dengan kata-kata, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini layak mendapatkan perhatianmu, atau lebih baik kau biarkan saja dan terus melangkah maju? Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang bisa belajar bagaimana menghadapi hinaan dengan cara stoik. Sampai jumpa di video berikutnya.